Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Kita bedah isinya, banyak ditemukan anakronisme, kesalahan kronologi sejarah yang mustahil. Analogi sederhananya, bayangkan buku sejarah menulis Presiden Jokowi sedang berbincang dengan Presiden Soekarno. Kita langsung tahu itu mustahil karena saat Jokowi menjabat presiden tahun 2014, Pak Soekarno sudah lama meninggal. Nah, Quran dipenuhi kasus-kasus semacam ini. Mari kita lihat beberapa temuan. Surah Toha 85-87, Musa disebut berhadapan dengan orang Samiri. Padahal bangsa Samiri atau Samaria baru ada dan muncul sekitar 722 sebelum Masehi, sedangkan Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Mustahil mereka hidup sejaman. Surah Al-Isra 1, kisah Isra Mi'raj menyebut Masjidil Aqsa pada tahun 621. Faktanya, bangunan itu baru berdiri sekitar tahun 710. Jadi Quran menaruh bangunan yang belum ada ke masa Muhammad. Surah Sabah 10-11, Daud membuat baju besi tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi kalau kita pelajari sejarah, teknologi baju zirah dari besi baru dikenal 800 tahun kemudian. Surah Al-A'raf 120-124, Musa disebut hidup di zaman Firaun dengan hukuman salib. Padahal tradisi penyaliban baru muncul abad ke-5 sebelum Masehi, jauh setelah Musa. Surah An-Nisa 157, Quran menolak penyaliban Yesus. Padahal bukan hanya Injil, sejarawan Yahudi dan Romawi pun mencatat peristiwa itu. Mengapa hanya Quran yang menulis berbeda? Surah Maryam 28 dan At-Tahrim 12, Maryam disebut saudari Harun, seolah sejaman dengan Musa. Padahal jaraknya 1400 tahun. Entah maksudnya saudari kandung atau apa. Kalau kitab ini sempurna, seharusnya jelas, bukan membingungkan. Hadis dan sejarah kiblat. Arkeologi menunjukkan masjid-masjid kuno dari arah kiblat bangunannya saat Islam awal itu menghadap ke Petra, bukan Mekah. Baru abad ke-8 arah kiblat berubah. Pertanyaannya, kalau Ka'bah sudah ada sejak awal, kenapa umat dulu sholat ke Petra, bukan juga ke Al-Aqsa seperti klaimnya? Apakah ini ada kaitannya dengan bisnis haji masif setelah berdirinya Saudi 1932? Surah Al-Qasas 38 dan Al-Mu'min 36, Fir'aun dikisahkan berbicara dengan Haman. Tapi Haman hidup di Persia abad ke-5 sebelum Masehi, sementara Firaun ribuan tahun sebelumnya. Mustahil mereka bisa bertemu. Surah Al-Kahf 96, kisah Zulkarnain membangun tembok menahan Ya'juj dan Ma'juj. Narasi ini identik dengan legenda Alexander the Great. Hingga kini tak ada bukti tembok itu pernah ada. Surah Yusuf 20, Yusuf dijual dengan beberapa dirham. Padahal Yusuf hidup 1800 sebelum Masehi, sedangkan dirham baru muncul 600 Masehi. Seharusnya shikal seperti catatan Alkitab. Semua ini membentuk pola yang jelas.
Quran bukan catatan sejarah akurat, melainkan kompilasi literer. Kisah-kisahnya lebih mirip dongeng moral atau narasi fiksi, dipinjam dari Taurat, Mazmur, dan Injil, lalu dipoles ulang demi agenda politik agama baru di abad ke-7. Maka pertanyaannya, kalau Quran benar-benar wahyu ilahi, mengapa isinya penuh kesalahan sejarah dan anakronisme? Atau, lebih masuk akal, bila kita melihatnya sebagai produk manusia abad ke-7, lahir dari kebutuhan politik dan identitas sebuah komunitas baru bernama Islam.